أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita, Masya Allah. Dan tentu saja sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam, adem denger Koreah kita. Ngajinya Masya Allah, enak banget ya Kiai. Akbar. Al-awal yang Jadi barokah. obat ya. Hah? Jadi obat Quran Amin, itu. amin, 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 amin. Baik guru, kita sapa yang ada di studio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi, sehat? Iya, dari Majelis Ta'lim mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PKK Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Cahaya hati kami rindu menanti. Ainus TV luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget, kompak banget ya, bajunya mana bagus banget, Masya Allah. Ya baik, Masya Allah, nanti kita juga akan bertemu dengan guru-guru kita yang lainnya dan ada ngaji bersama kita juga nanti ya. Dan kita akan bahas tentang Allah melihat isi hatimu. Baik guru, kadang-kadang udah sering banget kita ucapin ya, Allah mah paham hatinya hambanya. Tapi kadang-kadang kitanya aja yang nggak ngeh gitu guru. Mohon ilmunya guru sehingga akhirnya kalau misalnya hati kita jadi baik kan Allah tahu. Kalau kita hati kita buruk Allah juga tahu gitu guru. Kagak ada yang bisa kita sembunyiin gitu guru dari Allah. Silakan guru. Ya bismillah. Kita coba lihat pemirsa ya dari sisi yang feminis. Ya kan? Kita bisa ngelihat Allah dari berbagai sisi ya. Ada sisi yang maskulin banget. Contoh misalkan ketika kita mentadabburi Maliki Yaumiddin. Kalau sebagian orang menerjemahkan dan mentadabburi Maliki Yaumiddin itu maskulin banget. Awas loh. Allah tuh maha membalas gitu kan, maskulin. Dia punya pembalasan, dia punya hukuman dan
Ya pokoknya jangan macam-macam gitu. Nah, tapi karena saya dengan izin Allah datang ke dunia dakwah karena banyak dosa. Aduh, banyak kesalahan gitu, banyak sekali gitu ya Ibu ya. Bikin nangis orang, suka bikin kesal orang gitu. Jadi saya datangnya dari sisi mata pentaubat gitu loh, bahwa ntar dulu nih, betul memang Malik Yaumiddin satu-satunya yang punya otoritas membalas. Tapi Malik Yaumiddin itu didahului dengan 2 kali Ar-Rahman, 2 kali Ar-Rahim. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah 1 ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. 2. Maliki Yaumiddin. Jadi saya bilang enggak, Malik Yaumiddin ini enggak horor. Kayak orang ngomong gini, wah awas lo, besok ketemu Kapolres abis lo gitu. Ternyata begitu ketemu Kapolres, Kapolresnya baik gitu. Nah, wallahu alimun bidzatis sudur. Ya, kalau dari kacamata saya yang butuh kasih sayang Allah, butuh bantuan Allah. Justru karena Allah tahu hati lipetan kita ini, itu yang bikin gampang kita orang. Sering aja berbisik. Misalkan kita ngelihat orang gendut banget, terus kita ngomong, gendut banget gitu. Ini hati kita yang ngomong. Nah, tapi karena kita tahu Allah tahu, terus kita langsung berbisik, ampunin ya Allah. Gitu aja. Gitu aja gitu loh. Iya. Gitu aja, itu kan gampang gitu. Inilah sisi kefeminisan yang luar biasa menurut saya. Artinya rahmah gitu loh. Allah ini rahmah banget gitu. Allah ini Rahman, Rahim banget gitu. Jadi jangan selalu wallahu alimun bidzatis sudur dibawa kepada hati-hati loh. Itu betul. Ya masa kita nggak hati-hati kan mesti hati-hati dong. Tapi ketika kita nggak punya makanan aja, cuman kertek gitu, ngirimin kertek hati doang, ntar makanan datang. Paham nggak? Kan Allah tahu nih isi hati kita. Nggak usah keucap ya. Saking taunya, kita juga kirim sinyal aja gitu. Teng gitu ya. Teng, ntar datang dah telur asin. Nah, iya benar juga. dari ibu-ibu. Ini desanya desa telur asin. Penghasil telur asin. Penghasil telur asin sama jahe merah. Masya Allah. Gue ngomong gini, mudah-mudahan dibekelin. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, berbahagialah ketika Allah itu tahu isi hati Anda. Artinya apa? Komunikasinya begitu gampang. Asik kan? Nggak ribet gitu loh. Misalnya gini, ayo ngomong. Ya kan sama orang begitu mah. Iya. Gua kalau nggak ngomong, kalau lo ngomong gue dari mana taunya? Itu sama orang. Iya. Tapi kalau sama Allah mah, alem aja Pir, kira-kira begitu. Letak di sini pasti nyampe. Tentu menyatakan akan menjadi nilai plus buat kita. Nah, ada adab di sana, ada akhlak di sana. Tapi bener lah pemirsa, udah Allah itu top. Luar biasa udah. Apa sih yang menjadi kegundahan pemirsa, keresahan, kegalauan, pengen menikah, belum punya anak, belum punya rumah, kontrakan belum kebayar, susu belum kebeli, badan sakit-sakitan. Bener. Anda punya hati, sambungin hati itu kepada Allah, yang mana Allah itu Al-Alim. Allah itu maha tahu, udah selesai semuanya. Masya Allah, di-connectingin aja, Masya Allah ya. Insya Allah Allah paham dan itu insya Allah apa kata hati menjadi doa buat kita semuanya. Dan baik, sesaat lagi seperti biasa kita akan menghadirkan bintang tamu untuk menginspirasi kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Yusuf Mansur, dan alhamdulillahirabbil alamin kita kedatangan bintang tamu pada kesempatan kali ini, namanya Aldif. Masya Allah ya. Assalamualaikum Aldif. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Aldif nih punya cerita khusus nih buat kita guru. Tapi bukan masalah bisnis nih guru. Iya, bismillah. Ya, cita-citanya. Soal cita-cita, siap. Silakan Aldif. Ya Ustadz, jadi saya dari SMA itu udah bercita-cita jadi seorang penyanyi sebenarnya. Nah, saya udah mencoba untuk mengikuti pencarian bakat di TV maupun di luar TV. Dan saya sempat putus asa kalau jalan saya bukan di tarik suara. Nah, setelah itu saya fokus untuk bekerja selama 3 tahun.
akhirnya singkat cerita setelah pandemi, awal-awal pandemi itu saya kena cut off dari perusahaan. Nah setelah itu saya mencoba peruntungan untuk menambah uang tambahan, akhirnya saya live streaming. Nah menghibur teman-teman yang request lagu seperti itu, akhirnya saya menyanyi lagi di situ. Nah alhamdulillahnya di situ saya ternyata diam-diam diperhatikan oleh label Dumeka Record di live streaming tersebut. Akhirnya saya dipanggil. Nah sebenarnya garis bawah dari semua cerita saya itu saya sempat putus asa dan setelah orang tua saya sangat ngefans banget sama Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah, dan kebetulan entah kenapa pada hari itu dikirimin video-video ceramah tentang Ustadz. Ya. Bersamaan waktu itu ya? Iya waktu Masya itu. Allah. Pas waktu saya benar-benar di cut off. Setelah itu saya dengarkan itu tentang sedekah. Ya saya ingat tentang sedekah. Ceramah tentang Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah. Nah di situ saya mencoba, oh mungkin saya kurang sedekah selama saya bekerja. Nah di situ mata hati saya terbuka, akhirnya saya sedekah di dekat-dekat rumah ada janda dan anak yatim. Sebelum live streaming itu? Ya sebelum live streaming. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya boleh dilanjutkan. Nah entah kenapa saya merasa ini petunjuk untuk saya. Dan saya bersyukur sekali sampai detik ini dan saya berhasil berada di titik ini. Gitu. Ya Allah. Jadi perjalanan kamu ini dari mulai udah kerja, terus hopeless jadi penyanyi. Udahlah bukan di situ bidangnya gitu kan ya. Terus tiba-tiba pandemi dan ada sedekah yang tetap dijaga ya. Jadi pandeminya bawa berkah nih guru ya. Gara-gara pandemi akhirnya live streaming ditarik ke label ya, Masya Allah. Kan ini juga kekuatan dari keinginan seseorang ya. Ini keinginan Aldif. Makanya kalau pemirsa punya keinginan no matter how, no matter what, hajar terus. Makin gak mungkin, makin kemudian di titik nadir, makin bertahan, itu makin jadi. Masya Allah. Kan Aldif buktinya. Katanya sampai Opik ngasih lagu ya. Alhamdulillah, iya benar Ustadz. Wah, Masya Allah. Guru saya itu Opik itu. Masya Allah, iya guru, Masya Allah. Iya Guru. benar. Ini artinya kalau Bang Opik udah mengasih amanat sebuah lagu nih besar nih artinya ya. Kebayang gak sih kalau misalnya Bang Opik bakal ngasih lagu? Enggak sama sekali. Gimana kok bisa ketemu Bang Opik? Iya jadi Mas Opik diundang di acara rilis lagu pertama saya dan mungkin dengar suara saya di situ. Dan kebetulan Bang Ferry Ardiansyah selaku produser saya kenal dengan Mas Opik. Nah di situ akhirnya dipertemukan saya sama Mas Opik dan diberikan lagu yang berjudul Sang Pengasih. Wah, Sang pengasih. sang pengasih. Saya juga dulu nyanyi di waktu dari Sanawiyah, kalau sekarang SMP ya. SMP, SMA. Dan teman-teman memang ya mungkin takdir saya ke ngaji kali. Oh Masya Allah, Kan diarahin. teman-teman bilangnya begini, semua lagu gue suka, kecuali lagu lu doang katanya. Gue gak suka. Itu bukan lagu beneran dong, tingkahnya berarti guru. Bisa aja. Kita mau denger ya, kita mau denger suaranya Aldif ya. Bener. Baik Div, artinya memang walau bagaimanapun juga kalau misalnya punya cita-cita diiringi sama sedekah oke guru. Oh tambah ngebooster, karena gini ya. Ah. Gini Div, kenapa sedekah akhirnya bikin lo dengan izin Allah set gitu naik. Karena orang yang gak sedekah itu perlu 10 langkah. Atau malah 700 langkah. Tuh. Tapi gara-gara kita sedekah, kita nggak perlu tuh 10 langkah sama 700 langkah karena langsung dibabet sama Allah. Masya Allah. Percaya apa tidak ya? Orang yang maling, copet, nyuri, korupsi, terus dia kagak sedekah, cepat ketangkep. Allah. Kalau sedekah dia lama ketangkepnya. Tetap ketangkep sih ya. Bercanda ya pemirsa ya. Kan katanya mesti di ini lah. Usah nih orang nggak bisa diajak bercanda. Iya, jangan Tapi terlalu bener tegang. kan gitu Dip. Saya salut lah. Ya betul sekali Ustaz. Nih belum nikah. Alhamdulillah belum. Woi umumin. Nih dicari. Ibu-ibu banyak loh Dip. Div. Insya Allah Dip. Iya, Div kan kamu udah mulai agak naik nih ya, udah di TV-TV. Sedekahnya mau dijaga nggak?
boleh pakai mic-nya. Sedekahnya dijaga nggak kira-kira sekarang? Akan dijaga terus gak? Alhamdulillah, semoga akan dijaga terus. Masya Allah. Muka soleh ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu pemberian Olpik yang akan dinyanyikan oleh Adif ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bersama kita saat ini guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Habibi, ini kita bakal ngebahas tentang Allah melihat isi hatimu. Masya Allah. Iya, boleh dilepas dulu Bib maskernya, jangan lupa. Masya Allah. Baik, ini kadang-kadang kita ngebahas tentang Allah melihat isi hatimu. Jadi apapun yang terucap di sini Allah paham. Masya Allah. Nah, mohon ilmunya sehingga akhirnya hati kita terjaga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Teringat kalau Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati manusia. Teringat satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini sahabat-sahabat ketika mendengarkan ayat ini di dalam satu kitab dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Rasul menyampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya memang jelas milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Hak bagi Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan yang nampak bagi diri kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala memandang hati, jangankan yang nampak, yang hati. Allah katakan yang nampak bagi diri kalian, yang ada kerjaan kita nih, Ali semuanya apa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Artinya yang nampak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang nampak saja, yang hati kita, pembicaraan kita di hati kita walaupun belum dikeluarkan pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat bakau, sahabat-sahabat ini sekelas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menangis, mereka bingung. Apa mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kullifna ma lanutik. Kalau begitu, kami dipaksa sesuatu kami yang tidak mampu. Artinya kalau yang memang yang zahir, yang nampak itu wajar dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hati kan susah. Ibu-ibu lagi lewat di mall, lihat orang kupingnya beda sedikit ngomong hatinya. Kan gitu. Artinya ada aja hati kita tuh mau ngomong apa tuh ada aja. Nah, sahabat Nabi mengatakan kullifna ma lanutik wahai Rasul, kalau begitu kami dipaksa sesuatu yang kami tidak mampu, tidak sanggup. Ini sekelas sahabat saja tidak sanggup, bagaimana kita, subhanallah. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan jelas, hadis sahih mengatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang di hati belum dihisab, yang di hati kita atau belum yang kita ucapkan di hati tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah keluarkan dihitung dosa. Tapi kalau kita melihat sana berarti kita nggak jaga hati kita. Kalau kita menggampangkan ini hadis, berarti kita tidak jaga kita punya hati, gampang ngomongin. Kalau kita pikir, nggak dosa ini, ngomongin aja. Tapi kan Allah melihat. Allah Subhanahu wa taala sami. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar apa yang dalam hati kita. Makanya sampai ayat ini mengatakan jangankan yang nampak, yang tersembunyi di hati kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersembunyi dihisap oleh Allah Subhanahu. Tidak terlewatkan satu detik pun di dalam hati kita. Makanya Allah muragib. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita, memandangnya bukan zahir, memandang juga zahir dan memandang batin. Makanya sahabat-sahabat enggak sanggup, ya Rasulullah, kullifna ma lanutik. Kalau begitu kami ini dipaksa dengan sesuatu yang kami tidak mampu, yang kami tidak sanggup. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berkata seperti Banu Israel. Apakah kalian pengen seperti Banu Israel yang mereka kata-kata dari Nabi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Artinya kalau orang-orang di zaman Nabi Musa
sahabat-sahabat Nabi Musa atau orang-orang pada umat Nabi Musa itu apabila diomongkan oleh nabinya, iya kami mendengar wahai Musa, walakin asaina, kami tidak akan nurut. Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak akan menurut, kami akan bantah, kami akan mencegah daripada larangan-laranganmu dan ajakan-ajakanmu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku, qulu lakum sami'na wa ata'na. Kalau kalian sahabat-sahabatku, katakan buat diri kalian sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Artinya mentaati semaksimal mungkin. Walaupun susah kita menjaga kita punya hati, tapi hati kita jaga semaksimal mungkin kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala baik dalam kejahatan, baik dalam perkataan yang buruk dan perkataan yang baik di hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hati kalian. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang kepada jasad kalian. Apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Qulubikum. Hati kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kadang-kadang subhanallah orang yang kata Nabi Isa alaihissalam, kam min jasadin sahih wa wajhin sabih wa lisanin fasih gadan fi atbaqin nari tasih. Kata Sayyidina Isa alaihissalam, beliau mengatakan berapa banyak orang yang badannya sehat, mukanya cerah, ganteng, segala macam itu, akan tetapi mereka berada di mana? Fi atbaqin nari yasih. Oh, mereka beradanya di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak di neraka jahanam. Kenapa? Mereka tidak jaga hatinya waktu di dunia. Mereka tidak bersyukur dalam kehidupannya. Mereka ngomong-ngomong aja tapi hatinya buruk, hatinya busuk, iri, dengki. Kan itu semua perasaan hati yang ada, ujub semuanya itu kan perasaan yang dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada syurga, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, apa kata Allah? Anti haramun lil mutakabbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau aku haramkan bagi orang yang punya sifat sombong. Dan itu semua ada di hati kita. Makanya Allah yanzur ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kepada hati kita. Begitupun itu orang yang bagus, begitupun kadang-kadang kita lihat orang yang compang-camping, pakainya biasa saja, akan tetapi subhanallah dia punya hatinya hati emas. Dia punya hatinya bagus. Udah pokoknya dia selalu berkeyakinan itu orang lebih afdol daripada saya, itu orang lebih baik daripada saya, itu orang lebih bagus daripada saya. Kadang-kadang yang repot nih, ya dia lagi yang pinter, dia lagi yang kaya. Itu kan hati kita tuh yang ngomong tuh. Ya, nah itu berbahaya. Subhanallah, memang kalau kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita, melihat kita, mudah-mudahan kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jagalah hati dan hati-hatilah dengan hati, Masya Allah ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan saat ini pastinya udah siap-siap untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ngaji yuk! Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil kaunaini wathaqalain wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di segmen ngaji yuk. Nah, di segmen kali ini kita akan belajar sama-sama mentadarusi Al-Quran, bagaimana membacanya dengan kaidah tata cara yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu, ya. Kita perkenalkan dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibuka Umi. Kita Apa kabar? Ini siapa namanya? Alhamdulillah baik. Namanya siapa? Puspa Puspa. Dari mana Puspa? dari Sulawesi Tenggara. Jauh banget ini.
Ya Allah, Dari serius. Sulawesi Tenggara nyampe ke studio loh. Hebat Tinggalnya di sana, banget. Neng, Tinggalnya di sana. mana? Tinggalnya di Cijantung. Oh, Cijantung. Jantung. Kirain dari Sulawesi Tenggara. Asalnya Sulawesi Tenggara pemirsa. Puspa sudah tahu kita mau baca surah apa? Insya Allah kita akan baca surah As-Saff. Surah As-Saff pemirsa silakan buka Al-Qur'annya yang ada di rumah. Mas Ali, ibu-ibu yang ada di studio. Mbak Puspa buka surah As-Saff dimulai dari ayat 11. Kita akan sama-sama belajar Al-Quran dengan pemirsa Cahaya Hati iNews. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Saya akan contohkan ayat demi ayat. Nanti akan diulang sama Mbak Puspa, Mas Ali dan teman-teman yang ada di studio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pakai tangga nada tartil atau tadwir. Sehingga tidak terlalu cepat. Huruf-hurufnya, huruf demi hurufnya akan terucap. Bismillah. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Silahkan Puspa dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sudah bagus. Tetapi PR-nya tadi di huruf zal. Za-nya agak lebih ditipisin lagi. Za itu posisinya begini, di ujung lidah, lalu kemudian naikkan ke gigi seri bagian atas. Za. A'udzu, jangan a'udzu, tapi a'udzu. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Lanjut. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa Oke. Tu'minuna billahi, bukan tu', tapi di situ adalah huruf hamzah. Ya, ini. Ini ya, huruf hamzah bukan ain. Jadi membacanya tu bukan tu', tu lah, dan selanjutnya wa rasulihi bukan rusulihi. Kalau rusulihi itu jamak rasul, tapi ini wa rasulihi. Oke, jangan sampai salah ya. Kita ulang coba. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Oke, cukup. Supaya lebih konsentrasi, ini tipsnya buat pemirsa juga. Supaya konsentrasi, kalau merasa nafasnya nggak nyampe, pilihlah tempat pemberhentian yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan nafas kita. Mbak Puspa kayaknya agak kesulitan kalau sampai anfusikum, jadi coba berhenti di watujahidun. Tu'minuna billahi wa rasulihi watujahidun, titik dulu, nanti baru disambung watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Tu'minuna billahi wa Bukan rusu. Wa rasulihi. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Bagus, lanjut. Wa tujahiduna fis sabilillah. Wa tujahiduna fi perhatikan, fi sabilillah, bukan fis. Tidak ada tasydidnya. Jadi fi sabilillah. Wa Watujah, bukan watujah. Tidak ada tasydidnya.
Wa tujahidun, bukan tujah. Watujahiduna Fi sabilillah. Fisabilillahi. Iya, lihat Al-Qur'annya, jangan lihat saya, nanti hilang konsentrasinya. Fi sabilillahi. Fi sabilillah. Fisabi. Jangan pejam mata, sambil lihat Qur'annya. Fi sabilillahi. Fisabilillah. Nah, itu tuh. Betul. Ya, yang itu betul. Fi sabilillahi, bukan fis sabilillahi. Tidak ada tasydidnya. Oke? Sabilillahi biamwalikum wa Bi amwalikum, bukan bi amwalikum, bukan qaf, tapi kaf. Bi amwalikum. Oke. Sekali lagi bi amwalikumnya. biamwalikum. Bagus. Dan ulang, bi amwalikum wa anfusikum. Biamwalikum Astagfirullahaladzim. Biamwalikum wa anfusikum. Oke, ini sudah bagus pelafalannya. Hanya begini, nun mati bertemu fa pada lafal anfusikum itu hukumnya ikhfa. Tapi khusus nun mati bertemu fa, kata para ahli tajwid, maka huruf suara yang terdengar dan keluar itu serupa dengan huruf M kalau di Indonesia. Anfusikum. Tetapi amnya tidak menutup bibir, tidak merapatkan bibir. Jadi bukan begini. Bukan begini pemirsa. Wa anfusikum, salah. Tapi wa anfusikum. Jadi masih ada aliran udara yang keluar dari mulut. Bukan anfusikum, tapi anfusikum. Coba. Wa anfusikum. Coba. Wa anfusikum. Bukan waan, tapi lebih ke M. Wa anfusikum. Wa anfusikum. Bagus sekali. Lanjut ayatnya. Dzalikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini ada ikhfa lagi, nun mati bertemu kaf pada lafal in kuntum. Coba lihat pemirsa, pada lafal in kuntum. Nah tadi kalau nun mati bertemu fa pada lafal anfusikum mengeluarkan huruf M yang tidak tertutup bibir rapat. Tapi ketika nun mati bertemu kaf pada kata in kuntum, maka yang keluar adalah suara eng, bukan M. Tapi eng, jadi in kuntum. Tadi mbaknya masih membaca in, bukan ing. Yang benar adalah ing. Oke, kita ulang ya sekali lagi ya, boleh ya. Dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagus sekali. Mas Ali, boleh praktekkan Mas Ali dari dzalikum khairul lakum. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Oke, jangan lupa ya tadi nun mati bertemu kaf itu in kuntum ta'lamun. Jadi ing bukan in, bukan im, tapi in kuntum ta'lamun. Ini sempat nggak satu ayat lagi ya? Coba kita coba ya. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Coba diulang.
Dzalikal fawzul azim. Silahkan Mbak Puspa. Zalikal fawzul azim. Oke. Usahakan jangan sampai merubah huruf. Ini dzalika, ini huruf kaf, bukan huruf qaf. Ya. Sehingga membacanya bukan dzaliqa, tapi dzalika. Dzalikal fawzul azim, bukan dzalikal. Oke, boleh diulang sekali lagi? Zalika. Tipisin lagi. Dza. Dikeluarkan lidahnya, ditempelkan gigi seri bagian atas. Dza. Jangan digigit. Dza. Santai saja. Dza. Oke, ulang. Zalikal fawzul azim. 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 Bagus sekali. Walhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Pada intinya ya, Mbak Puspa sudah punya potensi yang besar sekali yang Allah berikan, melafalkan dengan cara yang baik, hanya jam terbangnya harus ditambah. Berarti harus sering-sering lagi daftar ke Cahaya Hati iNews biar diundang jadi bintang tamunya. Insya Allah, semangat terus belajar Al-Qur'annya, apalagi di bulan Al-Qur'an, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang belajar Quran akan diberikan kesakinahan, ketenangan, diliputi dengan rahmat. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati iNews. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih guruku ilmunya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita tadi sama-sama sudah belajar Al-Quran di segmen belajar Al-Quran. Salah satu ayat yang kita baca dalam surah As-Saff, salah satu pesan moral dari surah itu adalah Allah menawarkan kepada kita perdagangan yang tidak akan merugikan, yaitu ketika kita berjihad di jalannya dengan harta kita dan dengan diri kita. Tetapi jihad ini maknanya luas, kita menuntut ilmu, itu juga jihad. Kita mendengarkan tausiah, itu juga jihad. Bahkan al-jihadul yawm, kata Jamal Albana itu, laisa an-namuta fi sabilillah, walakin an-nahya fi sabilillah. Jihad tidak hanya sekedar mati di jalan Allah, apalagi ada yang menerjemahkan mati, bunuh diri dan lain-lain. Tapi ketika kita hidup di jalan Allah dan menghargai hidup di jalan Allah, itu juga bagian jihad di jalan Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukur 'ala al-'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ismatan minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudih wa la'auna li nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi hadha syahr syarif syahr Ramadan. Barik lana fihi li auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina ya Allah, waj'al hadha sababan, dan ya Allah jadikan bulan Ramadan yang mulia ini satu sebab Engkau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia memanjangkan umur kami semuanya, mensehatkan badan kami, menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Berkah Ramadan, angkatlah virus-virus dan balak-balak ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Yusuf Mansur, Al-Habib Muhammad Syahab, Ustadz Azhari Nasution dan Nadia Hawashi. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di studio dan yang ada di rumah ya. Dan pastikan puasanya semangat terus. Saya Ali Zainal Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آمين